Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, berprestasi, luar biasa. Semoga kalian semua jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehan, sehingga pada hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapa yang hari ini tidak maksud? Laki-laki. Kenapa dia tidak maksud? Oke, laki-laki katanya masuk ke sekolah. Berarti dia izin. Aku berharap yang hari ini tidak masuk semuanya besok dalam keadaan sehat walafiat sehingga mampu bergabung untuk belajar bersama-sama. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ibu minta satu orang siapa yang mau maju ke depan untuk memimpin doa. Coba, boleh minta. Di sanalah
Bagaimana kalau tidak nanti kalian nanti jadi bau, lalu kemudian apa? Membantu ibu merapikan kasur atau tempat tidur. Kenapa kita harus membantu orang tua? Karena itu termasuk ke dalam peraturan yang ada di rumah, aturan atau norma yang berlaku di rumah. Salah satunya adalah membantu orang tua. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, ibu ingin kita get ice breathing. Tetapi get ice breathingnya bukan bentuk tangan atau apapun. Jadi nanti kalian ibu minta semua fokus ke proyektor. Ibu akan menampilkan media dan interaktif visual. Jadi ada pertanyaan yang muncul, kalian harus mampu untuk menjawabnya. Oke. Permainan game one visual. Soal yang pertama, get ready. Siap. Soal yang pertama, kenapa kita harus melakukan hal yang sudah dilakukan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana sebenarnya sikapmu terhadap keberadaan keluarga dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya apa? Jawabannya betul tidak? Oke, jawabannya benar. Lanjut. Pertanyaan yang ketiga, kenapa perlu adanya norma dalam kehidupan bermasyarakat? Jawabannya? Jawabannya siapa betul? Jawabannya benar. Tepuk tangan. Tentu benar yang kamu. Benar semuanya ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Pendidikan Pancasila bab 2. Nah, ini norma adalah pendidikan Pancasila kelas 5. Oke. Dalam norma, anak-anak ibu mau bertanya, mengapa kita harus mematuhi norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Kenapa? Mengapa kita harus mematuhi norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa ini? Untuk menciptakan hidup yang damai, boleh. Untuk menciptakan hidup yang damai. Tapi kenapa kita butuh hukum dan norma dalam kehidupan sehari-hari? Karena kalau kita tidak ada norma, apalagi tidak ada hukum aturan dalam kehidupan sehari-hari, maka hidup kita menjadi tidak tenang, menjadi kacau, atau bahkan menjadi
ini tidak kecil. Dalam kehidupan bermasyarakat, semuanya harus mematuhi aturan norma. Contohnya begini, dalam keadaan berkendara misalnya, dalam keadaan berkendara di lalu lintas, ada lampu apa? Lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Kalau lampu hijau jadi dia tidak jalan. Kalau lampu kuning, dia hati-hati. Kalau lampu merah dia harus berhenti. Jadi kalau dalam keadaan ramai di jalan raya, maka kita perlu adanya lampu merah. Karena kalau tidak ada lampu merah, berarti dia kenapa ya? Dia nanti bisa bertabrakan. Kalau tidak ada hukum peraturan lalu lintas. Oke, semuanya. Tentu konsentrasi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian tentang norma. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam jenis norma yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami pentingnya norma dalam menjaga ketertiban masyarakat. Oke. Menjaga ketertiban masyarakat. Kalau seandainya tidak ada hukum yang berlaku dalam masyarakat, nanti kenapa? Kalau tidak ada hukum yang berlaku di masyarakat, kenapa ya? Ya, tadi jadi adanya pencegahan. Selain pencegahan apa lagi? Terjadi adanya pertikaian atau bahkan pertengkaran. Tetapi kita perlu adanya musyawarah atau mufakat. Musyawarah atau mufakat dalam kehidupan bermasyarakat supaya apa? Ada tahu jawabannya? Kenapa kita perlu bermusyawarah? Ada yang tahu jawabannya? Apa? Kenapa kita perlu bermusyawarah? Oke. Kenapa kita perlu bermusyawarah? Salah satunya adalah agar kita menemukan suatu solusi apabila terjadi adanya suatu masalah di dalam kehidupan bermasyarakat. Perlu adanya bermusyawarah, yaitu bermufakat. Oke, apa itu yang dimaksud dengan norma? Coba ibu kita sekarang mencoba. Boleh? Boleh saya? Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Norma mengatur kegiatan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Norma berarti dia termasuk bagian dari aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
Salah satunya, kalau misalnya kamu bangsa, misalnya bermain game, Mobile Legends tanpa ada di batasan waktu, berarti apa ya? Kenapa? Berarti melanggar aturan yang ada di rumah. Melanggar aturan yang ada di rumah. Oke. Jenis norma. Jenis norma itu ada 4 macam. Yang pertama apa? Norma agama, aturan yang bersumber dari ajaran agama. Yang kedua adalah norma hukum, aturan yang ditetapkan negara dan kemudian diberikan sanksi yang tegas. Yang ketiga apa? Norma kesusilaan, aturan yang berkaitan dengan apa itu? Aturan yang berkaitan dengan moral dan etika. Dan terakhir adanya norma kesopanan, yaitu aturan yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan dalam bermasyarakat. Ada norma agama, salah satunya di sekolah hanya menjalankan perintah agama, kita bersolat di bagian dalam, dan kemudian ada yang melaksanakan kegiatan ibadah di pustakaan. Yang kedua norma hukum. Norma hukum di sekolah salah satunya adalah tidak boleh membuli teman kalian baik sesama teman sekolah ataupun teman dari kelas lain. Yang ketiga norma kesusilaan, aturan yang berkaitan dengan moral dan etika. Ketika kalian datang ke sekolah, ketemu dengan guru kalian, mengirim tangan guru kalian, menyapa teman-teman kalian, memberi salam kepada orang tua di rumah, itu adalah salah satu dari norma kesusilaan mengenai tentang aturan yang berkaitan dengan moral dan etika. Salah satunya ada yang sopan santun. Yang keempat, norma kesopanan, aturan yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan bermasyarakat. Berarti adalah yaitu aturan atau norma yang dimana kalau sudah hidup di masyarakat, kalau ada pemilihan RT, pemilihan ketua RW, perlu adanya musyawarah atau mufakat. Yaitu kalau ini termasuk dalam norma kesopanan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Untuk konsentrasi. Pentingnya tentang norma. Coba ibu minta baca nomor 1 sama mau. Boleh? Yang kedua boleh baca. Coba yang kedua yang kedua boleh? Boleh. Menghindari konflik antar anggota masyarakat. Oke, yang ketiga boleh? Boleh ya? Menjaga keharmonisan hubungan sosial. Yang pertama, menciptakan dan terlibat dalam keamanan dalam masyarakat. Salah satunya adalah kalau ada petugas polisi atau bahkan security, dia bertugas sebagai menjaga keamanan di masyarakat. Yang kedua, menghindari konflik antar anggota masyarakat. Salah satunya konflik di masyarakat itu adalah konflik yang kalau kalian tahu, misalnya ada konflik desa di daerah Sulawesi. Nah, konflik ini adalah konflik antar agama di dalam masyarakat. Ada yang saling menyerang sama lain, ada yang saling membunuh sama lain, bahkan adanya pertumpahan darah. Itu adalah menghindari. Nah, dalam untuk menghindari konflik di dalam kehidupan masyarakat adalah kita tidak boleh saling apa ya? Tidak boleh apa? Tidak boleh saling benci satu sama lain, tetapi kita harus saling menghargai. Contohnya di kelas ini ada temanku misalnya berasal dari keluarga kurang mampu, sedangkan yang lain berasal dari orang kaya. Apakah kita perlu untuk menghargai teman kalian yang kurang mampu? Perlu tidak? Menurut kalian? Perlu. Kenapa? Kenapa kita perlu menghargai orang lain? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Kenapa? Kita perlu menghargai teman kalian di kelas. Salah satunya adalah
yang kemudian yang mungkin dia berasal dari keadaan kurang mampu. Kalau misalnya kalian di posisi kalian yang kurang mampu, teman kalian yang kurang mampu, apakah kalian perlu dihargai atau tidak? Jawabannya adalah perlu dihargai. Oke, next. Ini adalah gambar-gambar norma. Boleh diperhatikan. Gambar-gambar norma yang di belakang itu sedang apa? Yang pertama. Gambar apa? Yang pertama ada anak muda lagi duduk. Begitu ada orang tua yang lagi berdiri, dia mempersilahkan orang tua tersebut untuk duduk. Ini adalah salah satu norma kesusilaan yang ada di dalam transportasi umum. Misalnya contohnya di busway atau bahkan ketika kalian menaiki transportasi umum lainnya. Yang kedua nih, jaga norma apa? Menjaga norma agama. Ada orang yang lagi beribadah, ada juga orang yang lagi beribadah di gereja, ada juga orang yang lagi beribadah di sekolah atau di kuil. Yang ketiga, menjaga norma apa nih namanya? Menjaga norma apa? Ya, menjaga norma kesusilaan. Salah satunya adalah dia di sekolah bertemu menghormati guru, salam kepada gurunya. Yang keempat nih, kesopanan, yaitu adalah mencium tangan orang tua atau menghormati yang lebih tua di rumah. Yang kelima ini adalah seperti kita yang sekarang ini, berkumpul dalam satu hal, kemudian sama-sama belajar, dan kemudian sama-sama saling menghargai. Meskipun di sini ada orang Jawa, ada orang Betawi. Siapa yang Betawi di sini? Ada orang Betawi? Ada orang Jawa, orang Sunda, ada yang orang Madura, ada yang orang Bali, orang Medan, ada orang Medan di sini, ada orang Manado. Berarti karena kita berasal dari suku yang berbeda, kita harus menghormati satu sama lain, berasal dari latar belakang yang berbeda, suku dan ras agama yang berbeda. Oke. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar siapa di sini? Ada gambar siapa ini? Coba itu, ada tahu? Siapakah aku? Siapa dia? Ada tahu tak? Dia salah satu tokoh nasional berjuang kemerdekaan. Siapa dia? Siapa? Yang tadi tunjuk tangan, coba. Dia salah satu pejuang proklamasi. Teman-teman, dia adalah salah satu pejuang proklamasi. Siapakah dia? Ada tahu siapa dia? Dia bernama Ahmad Subarjo. Bisa dilihat, dia seorang yang sangat wajar, cerdas, dan berwibawa. Dia adalah bernama Ahmad Subarjo. Dia adalah seorang diplomat ulur pada zaman kemerdekaan, bahkan untuk keluarga kemerdekaan. Dia bernegosiasi dengan negara-negara lain. Ahmad Subarjo banyak berperan dalam kegiatan diplomasi di tingkat internasional. Sifat-sifat teladan apa saja yang perlu kita tiru anak-anak? Apa ayo? Sifat-sifat teladan Ahmad Subarjo yang perlu tiru, contohnya tentang pentingnya norma kecakapan beliau dalam berkomunikasi. Dia ahli dalam berbahasa, terutama menguasai 30 bahasa, yaitu Bapak Ahmad Subarjo. Pintar dalam berkomunikasi, kemampuannya dalam negosiasi dan keteladanan ini sangat penting ketika beliau menjadi seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus perlu adanya kemampuan untuk saling menghargai, saling jujur, saling toleransi, dan itu semua ada pada sifat teladannya Bapak Ahmad Subarjo. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Siapa yang bertanya?
Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Bu Ipin yang berikan tugas kelompok. Dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Masing-masing setiap kelompok namanya adalah nama tokoh nasional. Nama-nama tokoh nasional. Nah, dari tokoh-tokoh nasional tersebut, kalian bisa mencari tahu apa saja sih yang menjadi sumber teladan dari tokoh nasional tersebut yang sudah kalian cari sumber informasinya dalam berbagai media. Oke, anak-anak, hari ini kita mulai. Untuk ABCD kelompoknya, Ibu akan membagikan kepada kalian. Semuanya yang cantik-cantik, yang ganteng, yang baik-baik, yang soleh. Oke, coba dengarkan instruksi untuk berkonsentrasi. Oke, akan simpan dulu saya videonya. Simpan dulu ya. Yang masih sibuk sendiri boleh simpan dulu barang-barangnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Oke, sangat silakan. LKPD kelompok ini adalah berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi masing-masing setiap kelompok boleh berdiskusi dengan teman-teman kalian. Kalian mau tokoh nasional apa atau siapa? Dan silakan cari sifat-sifat keteladanan dalam tokoh-tokoh tersebut. Nanti setelah kalian berdiskusi kelompok, kalian setiap kelompok harus maju untuk depan. Nah, untuk kelompok presentasi, Ibu ingin kita final, jadi baca. Jadi nanti dari proyektor ada 5 kelompok. Ibu akan mau kemudian final berdasarkan dengan nama-nama tokoh nasional kalian di sini. Di sini semuanya paham? Bapak Guru ada yang bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan bagikan atas kelompoknya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dan menuliskan hasil diskusi kalian dan sampai di kelompok yang sudah disediakan. Lagi, ada kurang lagi tidak?
Boleh. Nanti dijelaskan sesuai keadaannya. Boleh berdiskusi. Jadi dari alfabet kelompok tersebut, boleh dijelaskan nanti. Sesuai dengan tokoh nasional yang sudah kalian pilih, kemudian nanti sifat keadaan tersebut kalian tulis di sini di dalam papan. Kalau nggak muat boleh dikasih, ya. Minimal boleh tidak. Ya, betul. Siap tolong yang lalu untuk presentasi nanti ibu ajak dalam media seminar. Kalau gangguan di dalam kolomnya boleh dibawanya terbaliknya ya. Contohnya, misalnya kamu pilih tokoh nasional Ahmad Subarjo. Nanti untuk keadaan tersebut kamu jelaskan dan juga diskusikan bersama teman-teman kalian. Kalian boleh berdiskusi tokoh nasional. Siapa yang kalian pilih?
Sudah selesai semua? Oke, coba diposisikan dulu. Baik, sudah selesai. Waktunya 10 menit lagi. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya, sudah selesai. Oke, waktunya 10 detik lagi. 1
Kertas yang tadi udah
dari kelompok hari ini dia berkoordinasi. Siapa koordinasi dengan saya dulu? Siapa? Saya ini. Dari kelompok saya ini boleh mengatakan satu presentasi saja. Bagaimana sifat keadaan ini dari kalian sendiri? Ayo, yang berani maju apakah berani tampil berbicara atau tidak sengaja dari itu? Coba deh, yang kedua, ayo. Ayo. Yang maju. Tampil dibaca. Tampil dulu ya. Ayo, tampil dulu aja. Gampang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Ayo, yang percaya diri. Yang percaya diri dong, boleh. Yang percaya Sini pertama salah satunya adalah sikap tegas, bersifat berani, jujur dan tampil percaya diri saat menyampaikan proklamasi. Oke, yang lain siapa yang mau? Boleh, siapa baca? Namanya apa? Coba dibaca. Dari hadiah apa yang telah disebutkan adalah salah satunya berperan kegiatan membawa undang-undang salah satunya, yaitu adalah berani tampil percaya diri, tegas, berani jujur. Oke, terima kasih kepada Sayuri Malik, kelompok Sayuri Malik yang sudah berjumpa. Yang lain ada yang bertanya? Kepada siapa ini? Oke, terima kasih kepada kelompok Sayuri Malik. Kalau nggak ada bertanya, boleh ditutup. Oke, dari kelompok ini. Dari kelompok apa nih? Kepada siapa? Lihat jalan karaoke. Yang lainnya apabila semuanya yang presentasi boleh duduk lagi dalam keadaan tertib dan kondusif. Oke, boleh. Oke, boleh ada dua. Boleh. Siapa yang mau dua? Ayo, nggak boleh ada yang dua. Konsentrasi. Dari tokoh pengajar Dewa Diana akan mempresentasikan dari tokoh nasional mereka tentang keteladanan. Ayo, boleh langsung dipresentasikan. Assalamualaikum. Salam dulu. Suaranya mantap sampai ke kamera. Mantap.
dua poster. Nanti kalian tinggal tempelkan saja di sepeda motor tersebut ya.
ditempel saja. Langsung dikerjakan. Waktunya 5 menit lagi. Oke, yang sudah ditempel boleh langsung tempel di sini. Langsung ditempel aja. Oke, kalau kita boleh langsung tempel di sini. Waktunya 2 menit lagi. Boleh langsung ditempel di sini. Boleh langsung ditempel di sini. Sudah selesai semua?
tulisnya, teleponnya boleh dihapuskan. Sekarang ibu ingin bertanya, bagaimana dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Oke. Semoga